PSSI menggelar acara PSSI Partner Summit sekaligus seremoni penandatanganan. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai update terbaru mengenai berita Timnas di hari ini. Ada beberapa berita yang sangat menarik ya, seperti PSSI mendapatkan miliaran sponsor ya, dana miliaran, dan juga ada beberapa pembahasan mengenai pemain keturunan yang memang berhasil menjuarai di klubnya. Ini bisa menjadi referensi bagi kita semua bagaimana sebenarnya yang akan kita update mengenai kabar timnas saat ini. Jangan lupa tontonnya. Untuk membantu channel ini silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja yang pertama saya akan membahas mengenai PSSI ya. PSSI ini menurut saya hal yang sangat bagus ya, bagaimana Bapak Erick Thohir ini melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan sehingga pada hari ini ya, tepatnya ini sebenarnya kemarin, tetapi resminya itu mendapatkan kucurannya itu hari ini, itu sekitar ya 250 miliar, dan ini akan digunakan nantinya untuk timnas. Luar biasa teman-teman, 250 miliar itu bukan uang yang kecil. Dan diharapkan ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir, dengan adanya bantuan dalam bentuk apapun, itu harus ada audit dan juga transparansi dana. Dan diharapkan dengan adanya ini teman-teman ya, PSSI juga sama seperti melakukan kegiatan ataupun agenda timnas, itu selalu melakukan konferensi pers, dan diharapkan ke depan dana ini untuk apa saja, alokasinya kemana saja juga harus jelas, agar nantinya di sini pecinta sepak bola nasional juga bisa melihat bahwasanya dana yang digunakan ini memang untuk kepentingan timnas Indonesia. Seperti itu. Karena ini dana yang cukup besar, dan kalau masalah training center itu sudah di luar dari dana ini, karena training center yang dibangun di IKN itu sudah menggunakan dana FIFA. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Semoga dana 250 miliar ini bisa membenahi kompetisi, bisa membenahi timnas, timnas putri terkhusus, dan juga kompetisi usia-usia muda. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai sosok Elkan Bagot. Tentu kita sudah tahu bahwa Elkan Bagot ini berhasil ya meloloskan Ipswich Town ke babak selanjutnya, dan di sini saya melihat Ipswich ini akan bertemu dengan salah satu tim Liga Inggris ya, yakni Fulham. Nah, menariknya dalam pertandingan yang akan dilaksanakan pada 31 Oktober ini ya, menurut saya menjadi pertandingan yang saya pribadi ini harus lihat, karena saya melihat di situ ada 2 pemain keturunan ya, yakni Elkan dan juga Kenny Tete. Nah, siapa sebenarnya Kenny Tete ini? Nah, Kenny Tete ini ternyata teman-teman ya, ini adalah gelandang milik Fulham. Dirinya adalah pemain keturunan Indonesia karena ibunya itu asli Indonesia. Nah, itu membuat kita akan melihat bahwa duel sengit antara 2 pemain keturunan yang jelas seperti ini. Untuk di Carabao Cup ini ya, saya melihat bahwa Elkan Bagot ini selalu dipercaya oleh pelatih. Dan ini bisa membuktikan nantinya bagaimana kesempatan Elkan Bagot bermain dengan jam terbang yang sangat tinggi. Karena saya melihat Kenny Tete ini juga bukan pemain sembarangan. Dia pernah bermain untuk Marseille, ya Olympique Marseille, kemudian juga pernah membela timnas Belanda dan juga beberapa klub di Liga Belanda. Artinya di sini Kenny Tete ini selain dia pemain keturunan, dia juga memiliki daya jelajah yang tinggi. Apakah dia nanti bisa melewati Elkan Bagot? Tentu kita akan melihat langsung pertandingan nanti teman-teman ya, di tanggal 30. Nah, kemudian saya melihat ya, walaupun sebenarnya Elkan Bagot ini belum mendapatkan kesempatan bermain bersama Ipswich di divisi Championship, tetapi dari segi permainan, saya sudah melihat ya bahwa Elkan Bagot ini memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Dan dari sini pun saya juga sudah tahu bahwa Elkan Bagot ini adalah pemain penting. Jadi tidak ada lagi ya dalam hal ini diskriminasi terhadap Elkan Bagot, karena Elkan Bagot ini tidak bermain di divisi Championship atau di Liga 2-nya Liga Inggris. Menurut saya tidak masalah, karena performa Elkan itu bukan menurun, tetapi Elkan hanya kalah saing saja karena di Ipswich itu kebanyakan dan mayoritas itu pemain-pemain yang memang pernah berkiprah di Liga Inggris.
Nah, itu untuk kabar dari Elkan Bagot dan juga pemain keturunan yakni Kenny Tete. Nah, di sini saya melihat ada kabar terbaru lagi ya, yakni sosok Welber Halim Jardim. Nah, kali ini sih saya akan membahas mengenai timnas U17 ya. Akhirnya Welber ini yang awalnya memang hanya sebentar training center di Indonesia, kemudian kembali ke klubnya Sao Paulo, kemudian dirinya mengikuti ajang di Brazil dan ternyata benar saja, apa yang menjadi izinnya bersama PSSI dan juga timnas itu membuahkan hasil. Nah, di sini saya melihat Sao Paulo di U17 ini berhasil menjuarai ya sebuah piala di Brasil dan di situ mengalahkan Flamengo. Nah, berkat kemenangan ini membuat Welber Halim Jardim pun juga dilabeli dengan pemain yang selalu impresif di setiap laga. Kemudian saya melihat akhirnya Welber ini terbang ke Jerman, teman-teman. Saya melihat di Instastory-nya, dia pun melakukan penerbangan dari Brazil ke Jerman dan jelas saja tujuannya ini adalah untuk bergabung bersama timnas U17. Nah, di pertandingan terakhir saya melihat bahwa timnas U17 ini harus banyak sekali koreksi ya, karena saya melihat pertandingannya memang tidak disiarkan, tetapi dari segi highlight kemudian pola permainan timnas menurut saya itu belum terbentuk dan Coach Bima pun mengatakan bahwa progres itu sudah ada, progres itu sudah nyata, tetapi Indonesia belum bisa dalam berprogres untuk secepat mungkin. Dan menurut saya ini tidak masalah, yang jelas di sini saya melihat Welber ini sudah mulai gabung bersama timnas, kemudian juga skuad akan digembleng bersama Frank Bournemouth. Nah, artinya di sini saya melihat bahwa semoga saja dengan gabungnya Welber ini di Jerman, ini akan menambah chemistry antara satu pemain ke pemain lainnya. Dengan tidak adanya beberapa pemain keturunan seperti Aaron Suetela, kemudian, ini teman-temannya Mahesa Ekayanto dan juga beberapa pemain lainnya ya diharapkan timnas ini mampu bersaing. Bukan hanya sebagai tuan rumah, kemudian Indonesia ini hanya, menargetkan target yang sangat pendek ya, atau hanya bertanding saja menurut saya juga tidak. Ya, ini harus diseriusi ya, karena memang persiapan itu sudah jauh-jauh hari. Walaupun kita ketahui persiapannya itu sangat mepet dan terkesan ya seleksi di beberapa daerah itu hanya formalitas, tetapi ya saya melihat ini sudah terjadi apapun kondisinya, kita sebagai pecinta sepak bola nasional ya diharapkan ini bisa mendukung perkembangan dari timnas U17. Nah, oke teman-teman itu saja mungkin untuk berita kali ini ya mengenai PSSI, kemudian Elkan Bagot, kemudian Welbeda Halim Jardim untuk hari ini. Menurut kalian dengan nominal atau kucuran dana dari PSSI, apakah kalian yakin nantinya dana tersebut bisa digunakan dengan baik untuk ekosistem sepak bola nasional? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.